Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Mima Olinome. Saya dari kelas A, semester 2 dengan NIM 10420250013. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bimbingan klasikal. Pengertian bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh peserta didik dalam satu kelas secara bersamaan dengan tujuan membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Layanan ini dilaksanakan secara terencana sesuai kebutuhan peserta didik dan menjadi bagian dari program BK di sekolah. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu layanan klasikal dalam seluruh program BK yang diberikan kepada seluruh peserta didik untuk membantu mencapai tugas perkembangan sesuai tahap usianya. Menurut Priyatno 2017, bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok peserta didik ke dalam satu kelas melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi dan mencegah timbulnya masalah. Dengan demikian, bimbingan klasikal yang mencegah timbulnya masalah bukan bertujuan menyelesaikan masalah, tetapi untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan potensi diri, dan memberikan bekal bagi masa depan peserta didik. Karakteristik bimbingan klasikal dilaksanakan kepada seluruh siswa dalam satu kelas, sifat preventif dan pengembangan, terencana sesuai dan pengembangan menggunakan berbagai metode, pembelajaran aktif dipimpin oleh guru BK atau konselor. Prinsip-prinsip bimbingan klasikal. Pelaksanaan bimbingan klasikal harus diperhatikan beberapa prinsip agar tujuan pelayanan dapat tercapai secara maksimal. 1. Berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan karakteristik siswa. 2. Bersifat preventif. Layanan diberikan untuk mencegah munculnya masalah sebelum masalah tersebut terjadi. 3. Bersifat pengembangan. Bimbingan klasikal membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. 4. Berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi subjek utama dalam kegiatan sehingga didorong untuk aktif, berdiskusi, bertanya, dan berpendapat. 5. Menghargai pendapat individu. Guru BK menghormati perbedaan kemampuan, minat, bakat, budaya, agama, maupun latar belakang siswa. 6. Berkeseimbangan. Layanan diberikan secara teratur sesuai program BK, sehingga perkembangan peserta didik dapat dipantau. 7. Kerjasama. Keberhasilan layanan memerlukan kerjasama antara guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua. Tujuan bimbingan klasikal. Tujuan umum bimbingan klasikal adalah untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan khusus meningkatkan pemahaman diri peserta didik, mengembangkan sikap positif dan karir yang baik, membantu meningkatkan keterampilan belajar, mengembangkan kemampuan komunikasi, membantu peserta didik mengambil keputusan secara cepat,
memberikan informasi pendidikan dan karir, mencegah perilaku negatif seperti bullying, kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, dan narkoba. Metode bimbingan klasikal, guru BK dapat menggunakan berbagai metode agar layanan lebih menarik dan efektif. Contohnya seperti 1. Ceramah, guru BK menampilkan materi secara langsung kepada peserta didik. 2. Diskusi kelompok, peserta didik didiskusi mengenai suatu masalah sehingga dapat saling bertukar pendapat. 3. Tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 4. Curhat pendapat, peserta didik menyampaikan ide atau solusi terhadap permasalahan. 5. Role playing, peserta didik memperhatikan suatu situasi agar memahami perilaku yang tepat. 6. Studi kasus, peserta didik menganalisis suatu kasus nyata kemudian mencari solusi bersama. 7. Permainan edukatif, permainan digunakan untuk meningkatkan partisipasi, kerjasama, dan semangat belajar. 8. Media audiovisual, guru BK menggunakan video, presentasi atau media digital agar pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bidang pribadi, mengenal diri sendiri, percaya diri, mengendalikan emosi, kesehatan mental, manajemen stres, percaya diri, pergaulan, toleransi, kerjasama. Pentingnya bimbingan klasikal dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling klasik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan layanan BK di sekolah. 1. Mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengenali kemampuan, bakat, dan minat sehingga dapat berkembang secara optimal. 2. Mencegah timbulnya permasalahan melalui penyampaian materi yang tepat. Guru BK dapat mencegah pribadi masalah seperti bullying, kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya motivasi belajar. 3. Membentuk karakter positif. Bimbingan klasikal membantu menempatkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatkan prestasi belajar. Peserta didik memperoleh strategi belajar yang efektif sehingga prestasi akademiknya meningkat. Membantu pengembalian keputusan peserta didik belajar menentukan pilihan secara tepat terkait pendidikan, pergaulan, maupun karir. Menumbuhkan kemandirian melalui berbagai kegiatan peserta didik dilatih menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Menyiapkan masa depan. Peserta didik memperoleh informasi mengenai pendidikan lanjutan dan dunia kerja sehingga lebih siap merencanakan masa depannya. Meningkatkan hubungannya sosial. Peserta didik belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesimpulan, bimbingan klasikal merupakan layanan dasar dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh peserta didik dalam satu kelas secara terencana. Layanan ini bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pelaksanaannya menggunakan sebagai metode aktif seperti ceramah, diskusi,
bermain peran, dan studi kasus. Bimbingan klasikal mampu mencegahkan munculnya masalah, meningkatkan presentasi, belajar, membentuk karakter positif, serta mempersiapkan karakter positif peserta didik menghadapi tantangan kehidupan dan masa depan. Ya, baik, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya mengenai materi bimbingan klasikal dalam bimbingan konseling. Terima kasih.